Oke, kita mulai ya. Shalom. Shalom. Kurang semangat kayaknya ya. Masih baru ada 5 orang, kurang 150 orang lagi. Oke, sekali lagi. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kita bergabung kembali di ibadah pagi pada minggu ini. Siapa yang bersuka cita? Haleluya. Kita datang dengan penuh sukacita. Amin. Kita datang dengan penuh ucapan syukur. Amin. Amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau buka ibadah kita pagi hari ini. Tuhan, Engkau baik. Ini terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan. Sepanjang hari kemarin, minggu lalu, bulan lalu, Tuhan sudah menyertai kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami ada hari ini semua karena kasih-Mu. Kami ada hari ini semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Sungguh Engkau Allah yang begitu setia dalam hidup kami. Hari demi hari, waktu demi waktu Tuhan, Engkau senantiasa menyertai setiap kami. Bapa, pagi hari ini setiap kami ya Bapa. Kami menyerahkan seluruh hidup kami pagi hari ini. Kami mau fokus pagi hari ini Tuhan. 1,5 jam ke depan Tuhan, hanya kami persembahkan untuk Engkau ya Bapa. Kami fokus Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Karena kami tahu kami punya Allah yang hidup. Kami tahu kami punya Allah yang ajaib. Kami punya Allah yang begitu baik dan setia dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ini ucapan syukur kami. Kami mengucap syukur atas Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap perbuatan-Mu yang dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Dari awal sampai akhirnya, Engkau Allah yang berdaulat penuh dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau Allah yang berdaulat juga di dalam ibadah kami pagi hari ini. Mari ya Bapa, kami undang Roh-Mu yang suci melawat setiap kami. Melawat hidup kami lebih lagi Tuhan. Membawa kami lebih lagi tenggelam di dalam hadirat-Mu Tuhan. Bawa kami lebih lagi Tuhan merasakan kasih-Mu yang begitu dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bertatalah di atas setiap doa, pujian dan penyembahan kami. Bertatalah Tuhan di dalam hidup kami sehari-hari Tuhan. Engkau baik, Engkau sungguh baik. Kami mau membebaskan roh kami untuk memuji, memuliakan Engkau. Engkau Allah yang berkarya dengan sebebas-bebasnya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami siap Bapa untuk memulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Silakan duduk kembali, kita mau mendengarkan Voice of Pentecost. Shalom saudara, pernahkah Anda merenungkan sebenarnya kapan penuaian besar akan terjadi? Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 4 ayat 35, "Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai." Dalam terjemahan International Standard Version atau ISV, Yesus berkata, "Look, I tell you, open your eyes and observe that the fields are ready for harvesting now." Perkataan Yesus ini menegaskan bahwa seringkali cara pandang dan waktu murid-murid Yesus berbeda dengan cara pandang dan waktunya Tuhan. Para murid mengira bahwa masa menuai masih lama, tetapi Yesus menyatakan kepada para murid bahwa waktu penuaian adalah sekarang. Pada VOP kali ini, kita akan membahas mengenai urgensi penuntasan amanat agung dan apa yang harus kita kerjakan di masa penuaian ini. Banyak gereja dari berbagai denominasi sepakat bahwa goal penuntasan amanat agung adalah tahun 2033, yang bertepatan dengan 2000 tahun setelah Yesus menyampaikan amanat agung tersebut kepada para muridnya. Bukan sesuatu yang mustahil Injil diberitakan ke seluruh dunia. Kemajuan teknologi memungkinkan setiap orang untuk mendengar Injil, bahkan sampai ke pelosok-pelosok daerah yang sebelumnya sulit dijangkau. Inilah waktunya bagi kita sebagai tubuh Kristus untuk bersatu, bergerak, dan terlibat dalam penuaian ini. Untuk mencapai tujuan ini, jaringan Finishing the Task atau FTT dengan pendeta Rick Warren sebagai direktur eksekutifnya bertekad untuk memobilisasi jemaat, gereja, denominasi,
dan organisasi-organisasi di seluruh dunia dengan strategi 4B, yaitu yang pertama, Bible atau Alkitab. Untuk menjadi murid Kristus, setiap orang harus memiliki akses kepada Alkitab dalam bahasa yang mereka mengerti. Saat ini, masih banyak suku dan bangsa yang belum memiliki Alkitab dalam bahasa mereka, termasuk kaum difabel seperti tunarungu atau tunanetra. Mereka pun harus dimuridkan dan mendapat kesempatan mengakses Alkitab. Yang kedua, believers atau orang percaya. Penuntasan amanat agung harus melibatkan semua orang percaya. Karena itu, setiap orang percaya memiliki tanggung jawab untuk memberitakan Injil, apapun profesi mereka. Tuhan memberikan potensi dan kesempatan bagi setiap orang percaya untuk membagikan kabar baik kepada orang lain. Yang ketiga, body of Christ atau tubuh Kristus. Gereja harus bersatu dan bergandengan tangan untuk menjalankan amanat agung ini, termasuk dalam mendirikan gereja lokal hingga ke pelosok daerah secara merata. Tubuh Kristus akan berfungsi sebagai tempat bersekutu, saling membangun, dan menguatkan dalam kesatuan tubuh Kristus. Yang keempat, breakthrough prayer atau doa terobosan. Kita tahu bahwa memenangkan jiwa adalah peperangan rohani. Ada siasat orang yang harus dipatahkan, dan kubu yang harus dibangun oleh keangkuhan manusia yang harus dirubuhkan. Segala benteng ideologi, pemikiran, dan pemahaman yang menentang pengenalan akan Allah harus ditaklukkan oleh kuasa Allah, yaitu kuasa yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng itu. Tanpa keterlibatan Tuhan, melalui kuasa dan kehadiran Roh Kudus, semua usaha manusia akan sia-sia. Oleh karena itu, doa menjadi fondasi utama dalam melaksanakan amanat agung, yaitu dengan mendoakan setiap orang nama per nama di hadapan Allah. Ingatlah bahwa bukan hanya pendeta atau misionaris, tetapi setiap kita memiliki tugas utama dalam penyelesaian amanat agung. Melalui profesi masing-masing, kita dipanggil untuk menginjil, yaitu menyaksikan Kristus lewat kesaksian dan hidup kita, atau yang disebut declaring and displaying Christ. Setiap menit, setiap jam, setiap hari, ada jiwa-jiwa yang meninggalkan dunia ini. Angka kematian Indonesia pada tahun 2025 diproyeksikan mencapai 6.924 kematian per 1.000 penduduk. Dengan angka tersebut, diperkirakan ada 4.778 orang yang mati tanpa mengenal Yesus setiap harinya. Kemanakah mereka akan pergi? Kehidupan kekal atau kematian kekal? Sesungguhnya kita sedang berkejaran dengan waktu. Mari kita tangkap urgensi ini dan menjadi rekan sekerja Tuhan di era penuaian terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Mari terlibat di dalamnya untuk mengabarkan berita baik yang membawa keselamatan. Apakah Anda siap menjadi bagian dari penuaian besar ini? Waktu untuk menuai adalah sekarang. Harvest now. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau mendeklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk kembali.
Engkau baik ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, di era Pentakosta yang ketiga ini, anugerah-Mu jauh lebih besar dicurahkan atas setiap kami ya Bapa. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan, yang semakin hari semakin bertambah di dalam hidup kami. Orama syakara bara-bara-bara. Mari kita bawa ucapan syukur kita pagi hari ini. Orama syakara mara, mari kita sembah Dia Allah kita yang sungguh baik. Ya nalaraba syakara bara-bara-bara-bara-bara ya nalamu. Engkau baik, Engkau baik. Ya nalaraba syakara bara-bara-bara-bara-bara-bara. Kami ada sebagaimana kami ada Tuhan. Kami ada hari ini semua karena kasih setia-Mu, karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa.
sebagaimana ku ada. Ini kami ya Bapa, kami berdiri di hadapan tahta-Mu Tuhan. Segala yang ada dalam hidup kami persembahkan untuk Engkau ya Bapa. Karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, amin. Berlimpah kasih-Mu semakin hari, semakin hari, semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu semakin bertambah, semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, sekali lagi besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, sekali lagi semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Mari sembahkan, naikkan ucapan syukur kepadanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu. Sungguh besar kasih setia-Mu. Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita naikkan ucapan syukur kita kepadanya. Betapa baiknya Dia dalam hidup kita. Sungguh besar anugerah-Nya di dalam hidup kita. Dia Allah yang setia, Dia Allah yang penuh kasih.
baik buat kami. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau begitu baik atas setiap kami. Maka kami siap untuk bersorak-sorai memuji Engkau. Yang sepakat katakan amin. Coba lihat kanan kirinya. Kasih senyum yang terindah buat saudara sekalian. Kita percaya Tuhan kita baik, amin. Yang percaya Tuhan kita dahsyat, lambaikan tangan. Beri kemuliaan bagi Dia. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Maka setiap kita yang bernafas, terus kita memuji namanya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Mari kita puji Dia. Dia Allah yang berkuasa. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Amin. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Masih semangat puji Tuhan, amin. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya, amin. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Amin. Mari kita katakan sama-sama. Angkat tangan. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya, amin. Masih semangat untuk puji Tuhan? Amin. Yuk kita lebih semangat, kita pagi ini mau joget dulu ya buat Tuhan. Kalau untuk memuji Tuhan kita harus semangat. Kita belajar lagu ini ya. Jangan pernah menyerah saudara. Masih ada Tuhan yang bersama dengan kita. Semuanya pasti Tuhan yang akan membantu kita. Amin. Ayo gerakan badannya. Katakan lai.
di dalam Yesus kita pasti menang, amin. Jadi tetap kita bersuka cita, amin. Sekali lagi kita joget ya. Yang bersuka cita boleh angkat tangannya yang sebelah kanan. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Sama Nino, Nino wangi Gandol Gusti. Yuk tangannya yuk. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Sama Nino, Nino wangi Gandol Gusti. Boleh ngomong kanan kiri, Gandol Gusti nggih. Oke, silakan duduk kembali. Haleluya. Sangat kami mengikut Tuhan, kami akan merasakan damai sejahtera. Mari kita masuk lebih dalam hadirat Tuhan. Hanya di dalam Engkau Tuhan, saat kami benar-benar mengikut Engkau Yesus, kami boleh merasakan ketenangan, kami boleh merasakan keamanan. Engkau lah Allah kami, Allah perlindungan kami. Engkau Allah kami yang begitu baik dalam hidup kami. Engkau Allah kami yang begitu setia di setiap musim hidup kami. Engkau selalu ada. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Hanya dekat dengan-Mu Tuhan, kami merasakan tenang. Engkau Allah yang menyertai hidup kami sepanjang hidup kami Tuhan. Kau
Kaulah perlindunganku, keselamatan kami, keselamatanku. Ku ingin selalu, ini kerinduan kami Tuhan. Kami mau terus bersekutu dengan Engkau Tuhan. Menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari dengan sepenuh hati kita katakan isi hati kita. Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku. Amin. Sepanjang hidupku, hanya
ketenangan di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mendapatkan kekuatan yang baru. Kirabashakara para 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 bashakana lalamu. Ginalala bashana lalala. Ginalala bashakara para para. Mari bangkit berdiri saudara, Bapak Ibu sekalian. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah. Sungguh indah, sungguh indah bersamamu. Sungguh indah, sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu saudara kita sembah Tuhan. Kita tinggikan Dia, mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Karuniai bahasa roh. Mari kita berbahasa roh bersama-sama. Kira
namamu ajaib, namamu berkuasa ya Tuhan. Di bumi, di sorga. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Lawatan Allah terjadi di tempat ini. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Yang susah dihiburkan, yang ada masalah. Kami percaya selalu ada way out ya Tuhan dari Tuhan. Makasih Tuhan. Urapi hamba-Mu sebentar yang akan menyampaikan firman-Mu. Pakai kami semua ya Tuhan. Oh, urapan Allah mengalir di antara kami. Dalam nama Tuhan Yesus, orang percaya berkata, amin. Silakan duduk. Hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Daniel Guan Hong. Silakan namanya. Terima kasih Mas Ibu. Shalom semuanya, selamat pagi. Sudah mau liburan ini. Ini kosong karena udah pada libur. Kita berdoa ya, nanti semua kursi-kursi terisi dalam nama Yesus. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan sampai dengan hari ini Bapa. Tak habis-habisnya Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kasih Tuhan. Tuhan, kami sudah memuji, menyembah. Kiranya pujian penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau, boleh menyenangkan hati Engkau Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berikanlah kami hati seorang murid yang mau dengar-dengaran kepadamu Bapa, dan juga melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Pagi hari ini saya terbeban untuk menyampaikan firman Tuhan dengan kalau yang senang tema, saya kasih tema mampu melakukan firman Tuhan, saudara. Ya, karena seringkali kita ini sudah mendengar firman Tuhan ya, saudara. Ada di sini angkat tangan yang dari lahir sudah Kristen, dari lahir. Yang dari kepercayaan seberang ada juga Ibu. Puji Tuhan Bu. Kemarin saya ikut kayak training di gereja begitu. Nah, saya juga ketemu dengan yang kepercayaan seberang. Terus saya tanya, kenapa ya yuk kok tertarik untuk menjadi pengikut Kristus? Dia bilang, setiap hari Pak, saya ada satu kekosongan katanya dalam jiwa saya. Nanti kalau saya sudah meninggal kemana ya? Anak muda, baru mau merit saudara. Wah, saya bilang kamu dapat berkat yang terbesar, dapat anugerah keselamatan. Ya, Ibu bersyukur Ibu dapat anugerah keselamatan. Itu berkat yang paling besar di dalam hidup, ya. Yang harusnya kita binasa pada saat kita ambil keputusan untuk terima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu berkat yang paling besar di dalam hidup. Ngalahkan kekayaan, ngalahkan jabatan, ngalahkan apapun Ibu. Ya, itu berkat yang terbesar. Ya, jadi kalau ditanya kita sudah diberkati, jangan cari-cari berkat terus ya. Karena berkat yang terbesar itu adalah keselamatan itu. Ya, dan kita harus pegang keselamatan itu, jangan sampai nanti hilang lagi saudara. Karena anugerah keselamatan kalau tidak dipelihara juga bisa hilang saudara ya. Banyak anak-anak Tuhan yang dari lahir sudah pengikut Kristus ya. Karena banyak hal akhirnya dia murtad ya, meninggalkan. Justru anugerah terbesar itu dia sia-siakan, dia pindah kepada keyakinan lain yang tidak memberikan kepastian. Ya,
Kenapa saya terbeban untuk menyampaikan tema mampu melakukan firman Tuhan ini, saudara? Karena saya melihat itu, seperti saya terlahir menjadi pengikut Kristus, saudara, ya. Tetapi di dalam perjalanan hidup saya, itu saya pernah meninggalkan Kristus, saudara. Berapa tahun saya nggak ke gereja, saudara. Bergeser, saudara. Yang harusnya berkat terbesar itu Kristus, mulai iblis simpangkan, saudara. Akhirnya buat saya duit, gitu, ya. Akhirnya saya tidak menghargai berkat itu, sehingga mencari uang, saudara. Yang dipikirkan uang, sampai akhirnya terperosok kepada hal-hal yang membuat hidup ini tidak ada sukacita, damai sejahtera, saudara. Ya, puji Tuhan, saudara. Tahun 93 akhir, itu tepatnya saya membuat satu resolusi. Saya bilang saya mau kembali kepada Tuhan. Ingat banget itu saya di Sarinah, McDonald, itu sekarang udah ditutup, Mas Yeo. Itu saya ambil satu keputusan lagi. Saya bilang saya mulai besok 1 Januari 94 saya akan pergi lagi ke gereja. Puji Tuhan, saudara, sampai hari ini saya tidak tinggalkan Kristus lagi, saudara. Itu buat saya anugerah terbesar, saudara, ya. Nah, banyak orang yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Mungkin saudara datang setiap minggu, ya. Saudara juga mungkin renungan setiap pagi. Mungkin juga saudara lihat YouTube. Mungkin saudara juga lihat Instagram, ya. Mungkin saudara juga dengar firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan yang terkenal, ya. Sekarang ini banyak sekali sumber, ya, saudara, ya. Kalau dulu kita sulit untuk mencari, saudara, akses untuk dapat kabar baik, atau pingin kita mendengarkan misal khotbah dari seorang hamba Tuhan yang dalam tanda petik terkenal, hamba Tuhan yang dalam tanda petik dibilang besar, begitu, ya. Sekarang ini justru problemnya itu kita bukan mencari, ya kan? Tetapi problemnya ini sekarang ini kita ini memilih. Betul gak, saudara? Ini mau pilih siapa, ya? Itu mau ibadah online di mana, ya, gitu, ya? Gitu. Sekarang ini bukan problemnya mencari, tetapi problemnya memilih, saudara. Akhirnya mungkin kita dapat akses mendengarkan firman Tuhan yang dari pendeta-pendeta terkenal, ya kan? Terus juga mungkin intensitasnya juga setiap saat saudara mau dengar firman Tuhan di mana, kapan aja, betul nggak? Seperti slogannya Coca-Cola dulu, ya, ya kan? Jadi sumber firman Tuhan itu begitu luar biasa, ya kan? Ya, saya sendiri saya suka misalnya dengerin si A, dengerin si B, datang hari Minggu ibadah, ya kan? Kadang juga ada persekutuan doa, ya kan? Dengar firman Tuhan, ya, saudara, ya. Nah, cuma pertanyaannya sekarang begitu. Apa yang saudara dengar itu? Ya kan? Apakah itu sudah mampu saudara lakukan di dalam kehidupan saudara sehari-hari? Ya. Tuhan bilang iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Tetapi ada juga yang bilang begini, ya, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati, saudara. Ini keras, saudara, firman Tuhan ini, ya. Nah, kita harus introspeksi. Tuhan mau introspeksi mulai hari ini. Berapa banyak pengetahuan yang sudah saudara punya, ya kan, tentang firman Tuhan itu. Ya, berapa lama saudara sudah mendengar firman Tuhan itu. Tetapi pertanyaannya, sudahkah firman Tuhan itu
dipraktekkan saudara, dikerjakan, dilakukan ya dalam kehidupan sehari-hari. Karena firman Tuhan, pengetahuan sebanyak apapun saudara, kalau itu tidak Anda praktekkan, betul seperti tadi bilang, sia-sia saudara, hakikatnya mati. Ya, contoh beginilah, saya punya uang 1 miliar nih, ya kan? Ya, tetapi misalnya ngelihat sekitar ada mungkin orang yang harus ditolong, kita nggak mau nolong saudara. Ya, saya punya uang nih 1 miliar, mungkin 2 miliar, mungkin 100 miliar, mungkin triliun saudara. Tapi Anda tidak pernah tergerak misalnya untuk memberi, ya, ada apa? Artinya enggak? Anda yang Anda punya itu. Demikian juga saudara. Atau sebaliknya gini, saya punya uangnya hanya misal 50.000 rupiah saudara. Tapi saya misalnya lihat misalnya ada orang yang perlu ditolong, beli nasi padang nih 2 bungkus, ya 1 saya makan. Dan 1 saya berikan sama orang yang kita anggap memerlukan itu. Lebih bermanfaat mana saudara? Yang punya uang 50.000 dibanding orang yang dia bilang triliunan, miliaran. Ya, demikian juga dengan firman Tuhan saudara. Saudara pengetahuan sebanyak apapun tentang firman. Saudara tahu teologi, saudara tahu mungkin sejarah bangsa Yahudi, saudara tahu semuanya tentang firman Tuhan, ya. Tapi terus tidak dilakukan saudara di dalam kehidupan sehari-hari, tidak ada arti, betul tidak? Ya. Tapi mungkin sebaliknya, saudara mungkin baru datang nih, ke gereja, ya. Terus dengar firman Tuhan, jangan misalnya kamu harus mengampuni, ya. Keluar misalnya ada orang yang mungkin menyakiti saudara, terus saya dengar tadi nggak harus ngampuni, saya ampuni kamu ya. Mana yang lebih bermanfaat? Yang baru datang sekali ke gereja itu saudara. Ya, jadi firman Tuhan hari ini mau menyampaikan jangan bangga kalau saudara punya mungkin pengetahuan tentang firman Tuhan. Saudara bangga, saya dari kecil sudah dengar firman Tuhan dari orang tua, dari hamba Tuhan, ya, tetapi tidak realisasikan dalam kehidupan sehari-hari, tidak ada guna saudara, ya. Nah, kita baca nanti di rumah saudara, Matius 13 ayat 1 sampai 23 itu dalam perumpamaan tentang seorang penabur, ya. Jadi Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ya di dalam perikop itu ya tentang firman Tuhan. Nah makanya kenapa dengar tetapi kok responnya berbeda begitu ya. Di perumpamaan tentang penabur Yesus berkata ada 4 respon ya kan yang kita lakukan saudara. Dan ini mempengaruhi banget itu dampaknya terhadap hidup kita saudara. Yang pertama ada orang mendengar firman Tuhan katanya ya. Lalu iblis mengambil dari dalam hatinya sehingga tidak percaya dan tidak mendapat anugerah keselamatan. Ada tipe orang yang begitu saudara. Dia dengar, apalagi sekarang zaman medsos ya. Zaman medsos ini luar biasa saudara ya. Anda bisa bukan hanya dengar tentang kekristenan, Anda bisa dengar tentang apapun. Ya. Nah, tetapi masalahnya saudara, ya, ada orang yang merespon ya tentang misal dengar firman Tuhan, dia merespon. Banyak orang-orang yang ya itu yang tadi saya bilang dari kepercayaan lain. Ya, dia merespon dan dia menerima Yesus sebagai juru selamat saudara. Ya, tetapi banyak orang juga yang mendengar firman Tuhan saudara tentang Tuhan bilang akulah jalan kebenaran dan hidup, ya kan? Mereka terus nggak merespon apa-apa saudara.
Nah ini maksudnya ada tipe orang begitu. Dia mengabaikan. Dan dia memang kadang-kadang kan peperangan kita itu kan bukan peperangan melawan roh. Bukan melawan darah dan daging. Tetapi melawan roh-roh di udara. Nah si iblis kadang-kadang mencuri firman Tuhan itu saudara. Sehingga firman itu tidak bisa mengubah seseorang menjadi percaya saudara. Ya. Terus yang kedua ada firman dia bilang tidak berakar sehingga dalam masa percobaan mereka murtad saudara. Ya. Dengar firman dari kecil ikut Tuhan ya kan. Ya saya alami sendiri saudara. Hadapin percobaan. Dulu saya pikir Tuhan itu kayak batu. Saya bilang Tuhan itu. Saya nyembah bilang batu. Terus nanti kalau misalnya dikasih apa yang saya mau. Wah sakti. Ya kan? Benar gak? Tapi kalau terus batu itu saya sembah nggak dikasih. Belum waktunya batu itu ngasih saya. Dulu saya punya pemikiran begitu saudara. Saya bilang Tuhan sama halnya dengan benda mati kok. Ya, hati-hati saudara. Ini kelihatannya sepele ya, tetapi hati-hati. Jangan sampai Anda punya pemikiran begitu. Sehingga Tuhan saya anggap sama, juga ada Tuhan. Itu hanya positive thinking aja kok. Ya kan? Dulu saya pikir, ikut Tuhan itu hanya positive thinking aja. Kamu jelmain Tuhan kamu apa? Batu, pohon, apapun begitu. Ya itu kalau minta dikasih hebat, kalau enggak belum waktunya begitu ya. Kadang-kadang dalam masa pencobaan saudara, itu keyakinan kita sama Tuhan itu bisa hilang saudara. Ya, firman yang kita dengar itu bisa dicuri karena kita menghadapi pencobaan. Mungkin saudara sekarang sedang lagi mengalami pencobaan ya. Kadang-kadang manusia itu dicobai gak jauh-jauh dari satu masalah ekonomi. Betul dah saudara? Saya ngomong karena saya ngalamin saudara. Ya, ekonomi berat saudara. Kebutuhan anak mau kuliah, sekolah dan lain sebagainya. Ya, apalagi biaya kesehatan sekarang mahal ya. Biaya sekolah juga mahal. Apalagi kalau biaya gaya hidup saudara. Karena yang berat itu katanya bukan hidup sih. Ya bukan biaya hidup tapi gaya hidup katanya saudara. Karena pengen ganti handphone model baru. Karena mungkin pengen rumah yang model baru. Mungkin pengen punya mobil yang baru juga. Ya kan sepatu yang model baru juga. Itu yang mahal saudara. Ya makan pengen ke restoran yang enak-enak. Itu yang jadi beban hidup saudara. Ya banyak kan. Masalah keuangan kita masuk ke dalam masalah keuangan. Itu pada saat kita dicobai saudara. Ya, pada saat kita dicobai, kita enggak lakukan firman Tuhan. Ya. Enggak lakukan firman Tuhan, akhirnya terus pencobaan itu bisa menghancurkan keuangan saudara. Betul enggak? Ya. Ada yang dicobai masalah keluarga. Hubungan anak sama istri. Ya, berapa banyak perkawinan yang hancur. Ya, berapa banyak hubungan anak dan orang tua hancur. Ya kan? Keluarga. Nah, pada saat kita juga enggak bisa bertahan, mempertahankan firman Tuhan tuh. Maksudnya apa ya? Jalan keluarnya. Kalau kita menghadapi apapun itu harus selalu berdasarkan firman Tuhan. Tetapi banyak orang yang dalam pencobaan ya. Dia tidak lakukan firman Tuhan. Sehingga apa? Hancur saudara. Banyak perkawinan hancur. Karena firman Tuhan bilang kamu harus mengampuni. Tapi dia bilang enggak bisa. Udah terlalu sakit saya. Disakiti suami saya. Saya sudah terlalu sakit, saya disakiti istri saya. Saya sudah lama saya menderita bersama-sama dia. Betul gak? Akhirnya mungkin firman Tuhan ini bukan buat saya. Ya, udah gak relevan lagi untuk saya ngampuni. Ya kan? Gak relevan lagi itu
tampar kiri, pipi kiri kasih kanan, nggak relevan lagi, ini udah bodoh. Memang firman Tuhan kadang-kadang bodoh kata dunia, betul gak saudara? Tapi hari ini Tuhan mau ngajar kita tetap, ya, walaupun saudara dalam pencobaan, mungkin di rumah tangga, saudara tetap pegang firman Tuhan, sekalipun sakit saudara, ya. Seperti memang Tuhan Yesus sudah contohin kok. Sudah contohin untuk satu pemulihan. Ya, untuk satu pemulihan itu harus melewati penderitaan, pengorbanan dan kesakitan saudara. Jadi untuk yang hari ini sedang menghadapi pencobaan di dalam rumah tangganya, ini proses memang yang harus dilalui. Supaya ada pemulihan antara suami istri, ada pemulihan anak dan orang tua, ya. Lewati itu. Pengorbanan itu, dan suatu saat akan dipulihkan keluarga saudara. Seperti halnya hubungan kita dengan Yesus, ya. Hubungan Tuhan dengan manusia, Tuhan lewati itu. Ya. Tapi akhirnya sekarang karya keselamatan itu bisa kita nikmati, betul tidak? Ya, saudara mau menikmati hubungannya baik di dalam rumah tangga, lewati itu. Bayar harga, ya, makanya Tuhan bilang ikut aku, mau pikul salib saudara. Bukan yang teologi kemakmuran aja, ya. Itu bisa juga, ya, tetapi ikut Tuhan itu harus pikul salib juga saudara. Tetapi ujungnya pikul salib itu bukan penderitaan terus saudara. Ujung-ujungnya adalah kemuliaan nanti. Seperti Tuhan Yesus mendapat tempat di sebelah kanan Allah Bapa. Demikian juga nanti saudara bertahan dengan pencobaan yang sedang hadapi. Suatu saat saudara menjadi saksi Kristus di dunia ini. Melihat mungkin anaknya diberkati, saudara diberkati di dalam rumah tangganya. Amin. Ya, tetapi banyak yang gak tahan, Tuhan bilang, dalam masa pencobaan, sehingga firman Tuhan itu juga enggak jadi berkat, ya saudara. Yang ketiga, dihimpit oleh kekhawatiran, kekayaan dan kenikmatan hidup saudara, sehingga tidak menghasilkan buah. Ya, hati-hati saudara dengan kenikmatan hidup. Kalau tadi pencobaan itu kadang-kadang bentuknya itu macam-macam saudara. Ada yang kelihatan penderitaan, tapi juga ada yang berbentuk kenikmatan saudara. Saudara bisa melupakan Tuhan juga, ya. Banyak orang yang diberkati secara luar biasa tuh, ya. Tetapi terus uangnya itu dipakai hal-hal yang gak benar saudara. Anak muda yang diberkati gitu ya, banyak akhirnya dia belanjakan untuk drug, belanjakan mungkin buat prostitusi, belanjakan buat sesuatu yang mungkin mobil mewah yang ujung-ujungnya kecelakaan dan maut saudara. Ya, ini juga banyak saudara. Kenikmatan dunia ya, kekayaan dan kenikmatan dunia ini bisa, firman Tuhan itu bisa nggak relevan lagi. Nggak usah firman Tuhan lagi. Dia merasa saya bisa kok tanpa Tuhan. Buktinya saya diberkati kok. Ukurannya hanya apa? Materi saudara, ya kan? Bukan nggak boleh kaya ya, boleh. Ya, tetapi pada saat Anda dalam kondisi kaya, pergunakan kekayaan itu menurut firman Tuhan, bisa untuk memberkati orang lain begitu. Ya, terus yang keempat, ada tipe orang yang menyimpan dalam hati dan mengeluarkan buah dalam kebenaran. Nah ini yang Tuhan mau saudara, ya, respon yang keempat ini ya. Yakobus 1 ayat 22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri saudara. Ya, yang tadi saya bilang, apa yang saudara dengar, firman Tuhan yang dari lahir mungkin, dari siapapun ya, ini harus menjadi tindakan begitu ya. Kalau tidak, ini nanti kesia-siaan saudara. Akhirnya kok hidup kita
tetap ya, nggak bedanya dengan orang-orang yang tidak mengenal firman Tuhan begitu. Ya, seperti tadi kan orang punya duit 1 triliun pun kalau terus dia nggak beri, kayak orang nggak punya duit aja dia, betul nggak? Apa bedanya saudara? Apa bedanya? Ya, tetapi justru pada saat kita punya firman Tuhan itu dan terus firman Tuhan itu kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya itu yang membedakan kita dibanding orang yang tidak pernah dengar firman Tuhan, saudara. Ya. Nah, kabar baiknya saudara, ya yang sekarang mungkin lagi sedang bergumul ya, termasuk saya saudara. Saya sebelum sharing ini saya sampaikan ke Kak Marta ya waktu Mas Yosan. Kok saya ini sekarang ini merasa dengar, tapi pada saat ngadapin satu masalah kadang-kadang nggak jalanin juga tuh. Ya, nah saya bilang saya mau sharingkan sekalian saya juga belajar saudara. Ya, belajar supaya firman Tuhan itu betul-betul menjadi apa? Kan firman Tuhan adalah apa? Pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Saya juga pingin saudara, ya. Nah, supaya ya kan kita mampu melakukan firman, ya. Ada 4 yang minimum 4 yang mau saya sharingkan kepada saudara. 1, memiliki hati yang taat saudara, ya. Taat ya, itu nggak ada apa ya, kalau memiliki hati yang taat saudara itu nggak ada syarat-syaratnya saudara, ya. Jadi firman Tuhan itu ya selalu tanpa syarat saudara, ya. Kalau misalnya maafkan itu pakai syarat, ya saya maafin sih Pak, tapi syaratnya 2 kali ya, nggak bisa, ya kan? Saya beri sih Pak, tapi syaratnya harus saya kaya dulu. Nggak bisa saudara. Ya, semua firman Tuhan itu selalu tanpa syarat saudara. Karena kalau pakai syarat, saudara tidak akan bisa melakukan firman Tuhan. Saya kasih tahu ya. Jadi kalau sekarang syaratnya ya untuk misalnya apa, kita bisa melakukan firman Tuhan itu 1 taat saudara. Seperti apa taat? Seperti Tuhan Yesus saudara, ya. Kan dia guru kan, kita murid kan. Jadi sekarang saya lebih senang kalau ngasih ilustrasi atau contoh itu langsung Tuhan Yesus aja, ya. Taat saudara. Yesus itu pada saat mau disalib ya saudara, ya, dia bilang kalau boleh cawan ini berlalu, ya, karena begitu berat dia menghadapi penyaliban itu, karena dia waktu itu juga sebagai manusia juga saudara, ya kan, ya. Kemanusiaan itu ada rasa sakit saudara, ada rasa takut, ada rasa khawatir, betul tidak? Tetapi Tuhan Yesus dia mau taat saudara, melakukan firman Tuhan. Jadi saudara harus belajar taat saudara. Mungkin suaminya galak, ya, tapi saya mau taat, saya mau tetap hormatin suami saya. Mungkin istrinya galak, ya, tapi saya mau taat, saya tetap mengasihi dia, ya. Jangan apa? Nggak mau punya inisiatif sendiri saudara. Jangan ya, dia hormati dulu saya baru kasihi. Istrinya dia kasih dulu baru saya hormati. Itu sampai mati saudara ketemu saudara. Akhirnya tidak ada pemulihan dalam rumah tangga. Ya, pokoknya taat aja, udah. Jadi suami kayak apapun saya hormati. Istri kayak apapun saya kasihi begitu. Tetapi saya percaya saudara, pada saat kita melakukan ketaatan itu saudara, ya, ketaatan itu justru mujizat terjadi saudara. Amin. Mujizat terjadi saudara. Firman Tuhan itu justru pada saat kita lakukan dengan ketaatan saudara, itu baru berdampak saudara.
Nah tetapi masalahnya seringkali kita ini suka minta dulu hasilnya kan. Baru saya lakukan firman. Ada saudara saya pernah konseling dengan salah satu pasangan yang udah diambang perceraian saudara. Di Lampung waktu itu. Ini saya dengan si suaminya ya umur 40-an. Dia udah pisah 2-3 tahun. Tapi belum sudah cerai tetapi cerai sepihak saudara. Jadi istrinya dia urus perceraian itu sehingga si laki-lakinya nggak tahu udah punya surat cerai. Ya bisa terbit Indonesia namanya. Ya jadi bisa keluar. Terus si suami ini ada kerinduan untuk dia pulihkan saudara. Rumah tangga ini dia karena udah punya anak satu laki-laki umur 10 gitu. Dia juga sering ke gereja saudara, ke gereja ya di Lampung. Dia konseling dengan saya menurut dia panggil Ko kan saya. Menurut Ko Daniel bagaimana ya? Ini kondisinya udah begini, berat memang saudara ya kalau sudah kondisinya begitu. Tetapi si istrinya ini masih suka titip belikan makanan begitu ya buat anaknya. Terus saya ngomong sama dia, kalau saya lihat masih ada harapan, saya bilang gitu, untuk kamu balik lagi sama istri kamu. Karena biasanya saya bilang perempuan itu kalau sudah nggak ada harapan begitu ya, itu kontak pun ngomong pun udah nggak mau ya, bener nggak Bu? Ini masih minta suka dibeliin makanan begitu kan, masih suka diajak makan masih mau, saya bilang masih ada harapan, ya kan? Terus gimana caranya? Saya kan ikutin firman Tuhan dong. Saya bilang kamu tetap aja kasihi dia. Kamu perhatikan dia, kamu punya misal gaji berapa selain untuk anak, kamu sisihkan juga buat dia. Pokoknya kasihi dia aja. Nah ini saudara yang sulit saudara. Ya itu yang tadi saya bilang. Dia ada ketakutan. Nanti kalau saya kasih duit katanya, dia kalau sama laki-laki lain gimana? Ya kan? Nanti saya kasih, saya cuma dipakai kayak sapi perahnya aja. Nanti dia jalan sama laki-laki lain bagaimana katanya. Ya kan? Untuk melakukan firman itu dengan syarat itu. Nanti kalau dia nggak baik gimana? Kalau dia nanti nggak disalahgunakan uangnya gimana? Kalau pola pikirnya begitu saudara nggak bakal bisa melakukan firman Tuhan. Saudara mau baik sama teman saudara, tapi dengan catatan dia harus baik dulu. Saudara mau baik sama bos saudara, harus naik gaji dulu. Gimana? Nggak akan bisa saudara. Ya, taat aja. Sudah, nggak ada syarat lain tuh. Taat, pokoknya apa yang saudara baca, saudara dengar dari hamba Tuhan, ya tentu berhikmat ya. Tapi taat saudara. Taat aja. Itu urusan nanti orang lain. Itu bukan urusan kita saudara. Ya, itu urusan Tuhan saudara. Ya, makanya banyak orang yang frustasi di dalam hidupnya, ya kan? Mau melakukan firman Tuhan, tetapi dengan syarat saudara. Dengan syarat istri harus baik dulu, suami harus baik dulu, bos harus baik dulu, tetangga harus baik dulu, semua buat syarat sehingga tidak bisa taat saudara. Ya. Jadi kalau saudara mau melakukan firman Tuhan, saudara harus punya mental taat saudara, seperti Tuhan Yesus saudara, ya. Taat pokoknya. Udah mulai sekarang jangan kasih iming-iming lain ya. Pokoknya taat aja saudara, taat aja. Berat memang berat, Tuhan Yesus aja ngalamin kok. Tapi bukan nggak bisa kan? Bisa, taat saudara. Yang kedua, bergantung kepada Roh Kudus. Ya.
Kita memang terbatas, tetapi Roh Kudus bisa memberi kekuatan, saudara. Memberikan penghiburan, memberikan hikmat kepada kita. Ya, untuk kita ini bisa melakukan firman Tuhan. Ya. Nah, mungkin selama ini kita tidak mengandalkan Roh Kudus. Ya, kalau hari ini saya dan saudara mungkin nggak mampu melakukan firman Tuhan. Jangan-jangan saudara, kita tidak melibatkan Roh Kudus. Sehingga tidak ada kekuatan untuk melakukan firman itu. Tidak ada kayak hikmat untuk melakukan itu. Ya. Jadi ada rasa takut, ada rasa rugi, ada rasa kehilangan sukacita, damai sejahtera. Sedangkan Roh Kudus itu salah satu tugasnya adalah memberikan penghiburan, betul tidak saudara? Kadang-kadang sakit kan kalau udah melakukan firman itu saudara. Pasti ngalamin. Yang manggut-manggut ini Pak. Manggut sakit ya. Makanya Roh Kudus itu loh kasih penghiburan sama saudara. Kasih kekuatan. Ya tuh. Mengingatkan juga Roh Kudus itu. Makanya libatkan Roh Kudus. Karena daging ini kan lemah ya. Daging ini kan lemah kan. Roh ini kata nurut ya. Roh ini nurut tapi daging ini lemah saudara. Makanya pada saat kita mau melakukan firman Tuhan, libatkan Roh Kudus sehingga kita punya kemampuan saudara untuk melakukan firman Tuhan. Amin. Ya. Nah, yang ketiga, berdoa dan bergaul dengan Tuhan saudara. Hubungan yang erat dengan Tuhan melalui doa membuat kita selaras dengan kehendak Tuhan. Doa itu saudara definisinya adalah menyelaraskan kehendak kita itu dengan kehendak Tuhan saudara. Ya. Nah, pada saat kita berdoa ya seperti Tuhan Yesus lagi. Lihat deh. Tuhan Yesus itu di dalam hidupnya dia doa. Betul enggak? Dia doa kan malam-malam, pagi-pagi gitu ya. Terus juga dia ngajarin doa juga kan sama kita. Doa Bapa Kami. Siapa yang masih doa Bapa Kami sini? Ada yang sudah enggak? Saya betul terbeban sekali karena saya terberkati sekali dengan doa Bapa Kami ya. Hanya itu satu-satunya yang Tuhan Yesus ajarkan. Doa Bapa Kami ya, anak-anak muda doa Bapa Kami enggak tiap hari? Nah ya belum ya. Doa Bapa Kami enggak? Jawab aja gak apa-apa. Doa Bapa Kami. Nah, ini yang hitam doa Bapa Kami tiap hari. Mantap. Doa Bapa Kami ya. Itu yang diajarkan Tuhan. Karena saya terberkati sekali. Ya. Jadi berdoa. Ya. Karena sehingga kita ini bisa mengerti mana kehendak kita, mana kehendak setan, dan mana kehendak Tuhan saudara. Pada saat kehendak kita sama kehendak Tuhan ketemu saudara, pasti akan dijawab doa saudara ya. Nah firman Tuhan, jadi pada saat kehendak kita ini sama dengan kehendak Tuhan, artinya roh Tuhan kan, firman Tuhan kan, firman Tuhan itu mampu dilakukan saudara ya. Jadi jalinlah hubungan dengan Tuhan lewat doa. Sehingga kalau kita ada keintiman saudara, dengan Tuhan, pasti apa yang Tuhan, firman Tuhan itu yang bisa dijalankan sama kita saudara. Nah yang terakhir, bergabung dengan komunitas seiman ya. Bisa saling menguatkan lewat kesaksian, terus saling mendoakan dan mungkin saling tolong menolong begitu. Di sini ada FC ya, persekutuan doa ya Mas ya. Ada ya. Ikut ya. Ikut saudara ya. Itu kadang-kadang kalau kita lagi lemah begitu ya, kita bisa sharingkan. Ya. Tapi yang dengar sharing jangan diceritain kemana-mana.
Itu yang membuat kadang-kadang orang nggak mau curhat, terus diceritain kemana sih, ini ditolongnya enggak. Tapi diceritain gitu ya. Ya, jadi kalau ada orang mau sharing gitu, didengerin, didoakan, kasih kekuatan, kalau bisa tolong ditolong begitu ya. Gak usah, si ini punya masalah ini loh, kamu tahu nggak? Ya itu nggak sehat komunitas yang begitu. Ya, jadi kalau dengar dari teman begitu yang sedang bergumul ya, kasih kekuatan, kasih penghiburan ya kan, untuk dia tetap pegang firman Tuhan, ya kan? Karena kadang-kadang kadar ketahanan seseorang itu beda-beda, saudara. Ya, ada si A yang kadang-kadang mungkin dikasih beban 10 kilo mampu dia. Ada yang orang yang kasih 10 kilo udah nggak mampu ya. Mungkin ngadapin persoalan keuangan, rumah tangga, kesehatan, apapun lah saudara. Ya, kita berkomunitas itu untuk saling bantu itu saudara. Ya, jadi melakukan firman Tuhan saudara memang tidak selalu mudah. Ya, tetapi dengan pertolongan Tuhan kita percaya sanggup melakukannya. Amin. Ya, jadi jangan hanya menjadi pendengar saja saudara. Ya, tetapi jadilah pelaku firman. Ya, dan kita percaya pada saat kita taat saudara, pada saat kita libatkan Roh Kudus, ya, pada saat kita jalin keintiman dengan doa, dan saudara juga punya komunitas yang baik saudara, ya, kita akan diberikan kemampuan untuk kita melakukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu pada saat dilakukan itu yang akan mengubah segala sesuatu, yang akan mendatangkan pemulihan mujizat dari Tuhan saudara. Amin. Ya. Firman Tuhan pagi ini itu aja yang bisa di-sharingkan. Pemain musik, baik, kita nyanyi apa? Segala perkara bisa. Segala perkara yang ada. Banyak perkara ya. Banyak dan segala sama. Yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan. Saya kembalikan ke Mas Yeri. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku bergumul sendiri, Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli, haleluya. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkan
Haleluya. Mari kita merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan berbicara, jadilah hati kita menjadi tanah yang baik, supaya benih firman Tuhan itu bisa tumbuh. Saat hati kita berkata, ya aku akan melakukannya, taat melakukannya. Dan kita minta pertolongan Roh Kudus di dalam doa-doa kita. Saat kita berada dalam komunitas rohani yang saling menguatkan dan mendukung, maka urapan Allah bekerja atas kita menjadi tanah yang baik. Mari kita datang pada Tuhan. Minta hati kita menjadi tanah yang subur untuk ditanami, disebari benih firman Tuhan. Haleluya. Ya ralabata karalabara bara 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 bara. Oh ralabata karalabata karalabara bara 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 bara. Haleluya. Haleluya. Ora bara 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 bara. Curahkan Roh-Mu Tuhan atas kami semua Tuhan. Berikan kami kerendahan hati untuk menerima setiap firman Tuhan di dalam hati kami dan kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Menyenangkanmu, senangkan, hanya itu kerinduan, itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Makasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah ditaburkan pada pagi hari ini ya Tuhan. Berikan kami semua tanah hati yang baik, yang selalu bisa menerima firman Tuhan dan tumbuh dalam hidup kami. Oh Tuhan, dalam pengenalan kami akan Engkau, di dalam kehidupan kami sehari-hari dan kami lakukan. Dan kami saat melakukannya, Engkau berkata, Engkau memberkati kami berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Pakai lebih lagi ya Tuhan. Berikan hikmat, berikan urapan lebih dahsyat lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terpujilah akan nama-Mu. Engkau baik, Engkau luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Mari sama-sama kita mempersiapkan persembahan. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Kami sudah mendengar firman-Mu. Engkau yang memampukan kami untuk menjalankan setiap firman-firman-Mu Tuhan. Terima kasih, saat ini kami mau memberikan persembahan yang terbaik dari kami. Tuhan yang memberkati persembahan ini. Kami percaya Tuhan, saat kami memberikan dengan sepenuh hati kami, ada kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup kami. Dan kami siap untuk memberikan yang terbaik dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Didengar telinga
berikan beberapa pengumuman, tapi terlebih dahulu kami mengucapkan terima kasih untuk Pak Daniel Guandong. Hari ini hambanya ini datang sendiri, biasanya sama Bu Marta, sama Virgi. Tapi karena masih ada urusan lain, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, haleluya. Bu Marta, Bu Gembala sedang pelayanan di Cibubur, ya sama-sama istrinya Marta, saudara ya. Ya, jadi Bu Marta ada pelayanan di Cibubur, tidak bersama-sama dengan kita. Mungkin nanti ibadah yang IR2 bisa bersama-sama. Saya akan berikan beberapa pengumuman. Hari Selasa, Kamis, dan Sabtu tetap ada doa pagi Bapak Ibu Saudara. Dan hari Rabu ada Miracle Watchtower setiap Rabu jam 7:30 malam. Lalu hari Kamis ibadah wanita online. Karena kemarin ibadah wanita sudah onsite, maka selang-seling ya Bapak Ibu. Jadi ibu-ibu, ya ibu-ibu ya bukan bapak. Jadi hari Kamis ini onsite, Kamis berikutnya online. Nah pas Kamis ini adalah online. Lalu next Azusa Prayer Tower jam 5 sampai jam 6 sore setiap hari Jumat. Nah saya tidak tahu nanti hari Sabtu doa pagi nanti akan di-share. Karena hari itu sudah banyak orang liburan dan lain sebagainya. Tapi kita tetap berdoa walaupun nggak ada doa bersama-sama secara Zoom. Amin. Baik, mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan naikkan doa-doa syafaat kita. Tapi terlebih dahulu kita nyanyi gitu ya. Selamanya Kau Tuhanku, Kau yang terutama, Kau yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Sekali lagi katakan haleluya. Selamanya Kau Tuhanku. Amin. Kau yang terutama hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam. Sekali lagi katakan selamanya. Selamanya Kau yang benar ya Tuhan, selamanya Kau yang terutama. Utama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Pengharapan di dalam-Mu. Pengharapan di dalam-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus Allah yang baik, terima kasih. Kemuliaan hanya bagi-Mu, kemuliaan hanya bagi-Mu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan untuk boleh pagi menjelang siang hari ini, boleh kami rasakan hadirat-Mu, kami rasakan kebaikan-Mu dan kami rasakan pengiringan-Mu beserta kami sampai hari ini. Terima kasih juga untuk hamba-Mu yang boleh menyampaikan kebenaran firman bahwa kami senantiasa taat di dalam kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya di tengah ketaatan kami karya-Mu bekerja dan kuasa-Mu bekerja dan mujizat-Mu mengiringi kepada kami hamba-hamba-Mu yang taat di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Bapak kami bersatu dan kami berdoa bagi bangsa
Indonesia di mana kami boleh Kau tempatkan untuk boleh berkarya, untuk boleh hidup, untuk boleh menjadi bagian dari bangsa ini. Kami sungguh mengasihi Indonesia, terlebih daripada kasih-Mu memberkati bangsa ini ya Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, kuasa-Mu melimpah-limpah melawat bangsa ini. Pulau terbesar, pulau terkecil, bahkan pulau terluar sekalipun tetaplah menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Engkau memberkati aparatur negara TNI Polri untuk menjaga kedaulatan bangsa ini ya Tuhan. Semakin jayalah Indonesia, semakin hebatlah, semakin majulah Indonesia. Di bawah pimpinan Pak Presiden Prabowo dan juga wakilnya Pak Gibran. Tuhan, Engkau yang mengangkat, Engkau juga yang menurunkan para pemimpin di bangsa ini. Dan semua bangsa di Indonesia ini, semua suku bangsa juga Tuhan lawat dan jagai. Tapi terlebih daripada itu kami berdoa Tuhan, di penawaian jiwa yang saat ini semakin banyak jiwa-jiwa dipulihkan, semakin banyak jiwa-jiwa diselamatkan, semakin banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan dan mengaku bahwa Engkaulah Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat yang benar, satu-satunya Allah yang benar. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk Gembala Pembina kami Pak Insinyur Niko Nyotora Harjo dan beserta istri, anak-anak dan keluarga besarnya, Pak Timotius Hardono beserta keluarga dan seluruh para pembimbing-pembimbingnya, bahkan para hamba-hambamu. Tuhan memberkati juga Pak Pendeta Om Haryo dan Bu Marta beserta Jeremy di tempat ini. Boleh Engkau dahsyatlah penggembalaan mereka oleh karena karya-Mu juga mengurapi mereka. Kemana mereka Tuhan utus melangkahkan kaki, nama Yesus dipermuliakan dan banyak jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk keluarga besar kami, saudara-saudara kami seiman di tempat ini dimanapun mereka berada. Tuhan menyertai, menjagai mereka senantiasa Bapa. Kami bersatu hati, kuasa-Mu yang tiada batasnya itu memulihkan mereka yang terbeban, yang merasakan sakit saat ini. Dimanapun mereka berada, Tuhan yang menyembuhkan, memulihkan dan menguatkan kelemahan fisik mereka menjadi sembuh dan pulih oleh karena dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah Engkau dan kami siap menerima berkat yang daripada-Mu. Mari kekasih Tuhan, kita buka tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dengan gandum yang terbaik, dengan minyak yang terbaik dan anggur yang terbaik. Kiranya Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah. Tuhan memperluas daerahmu. Tangan Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau, meluputkan engkau daripada malapetaka, dan kesakitan tidak menimpa engkau. Berkat dari Allah Bapa, Allah Abraham, Ishak dan Yakub di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh kuat kuasa, penyertaan, sukacita dari Roh Kudus memberkati, menyertai kita selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus orang percaya berkata amin. Amin, amin. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangannya mana buat Allah kita, come on. Pelukis cakrawala